Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-fudala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini adalah malam Jumat pukul 21:03. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mewabahnya coronavirus disease 19 atau COVID, yang mana virus ini sudah mewabah di seluruh penjuru dunia hampir selama 10 bulan lamanya, sehingga kesempatan kita untuk bertatap muka di sekolah khususnya masih terkendala oleh adanya larangan pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat virus ini dari muka bumi sehingga kita terutama bisa kembali bertatap muka bermuajahah di sekolah kita tercinta, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tadi kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari akhirat, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatul khassah, syafaat yang khusus dari beliau nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, bil khusus para siswa-siswi Abi sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari raya mingguan ini, malam Jumat ini, kembali Abi ingin menyajikan satu pelajaran, yaitu pelajaran fikih, yang mana pelajaran ini khususnya ditujukan untuk para siswa-siswi Abi yang duduk di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, baik itu kelas 10 agama, bahasa IPA maupun IPS. Namun sebagaimana yang sering Abi katakan, bahwasanya ilmu ini tidak khusus untuk mereka saja, tapi bisa juga untuk kita semua yang kebetulan memang ingin memperdalam ilmu-ilmu agama. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang akan Abi sampaikan ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, wabil khusus para siswa-siswi Abi, malam hari ini akan Abi sajikan pelajaran mengenai tajhizul janazah. Dalam materi ini yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang terkait dengan jenazah, baik itu sebelum menjadi jenazah maupun setelah menjadi jenazah.
Nah, sebelumnya Abi ingin memberikan satu mukaddimah dulu, bahwasanya kita sebagai manusia itu dalam kehidupan ini melalui 3 fase paling tidak. Paling tidak ada 3 fase kehidupan yang kita lewati. Fase pertama adalah fase di mana kita belum berbentuk sebagai manusia, atau fase yang kita alami sebelum keberadaan kita di alam dunia. Fase ini, di dalam fase ini kita tidak tahu berapa lama kita alami, ya. Fase ini adalah fase pradunia, bahkan sebelum kita ada di alam rahim, ya. Fase ini kita sebut dengan fase ajali, ya. Jadi sebelum kita di alam dunia itu ada beberapa alam yang sudah kita lalui. Alam yang pertama adalah alam azali. Alam azali adalah alam di mana Allah Subhanahu wa taala ketika itu menciptakan kita semua bersama-sama. Jadi Abi pernah mendapatkan pelajaran dari guru Abi bahwasanya kita itu diciptakan sebenarnya bersama-sama. Ya, jadi semua makhluk Allah yang namanya manusia itu diciptakan bareng. Kemudian setelah kita diciptakan, ketika itu masih berbentuk ruh. Kemudian setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diambil misak kita, diambil perjanjian kita. Apa itu perjanjiannya? Itu dinyatakan oleh Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama-sama dengan para manusia-manusia lainnya. Ketika itu masih berada di alam azali, alam arwah, kita semua dituntut misak kita, perjanjian kita, atau Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan kita, ya. Apa itu? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ayat tersebut, wa idza akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, min bani Adam, itu ya, keturunan anak-anak Adam. Yang dimaksud anak-anak Adam adalah manusia, karena Adam adalah bapak moyang manusia, manusia pertama. Jadi manusia pertama itu bukan monyet seperti yang diteorikan oleh Charles Darwin, tapi manusia pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Itu harus masuk ke dalam akidah kita. Min zuhurihim, dari sulbi mereka. Ya, dari sulbi mereka artinya dari sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam terciptalah Siti Hawa. Kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini kemudian lahirlah nanti manusia-manusia lainnya, keturunan-keturunan, ya. Kemudian zurriyatahum, anak cucu keturunan mereka, ya. Jadi anak cucu keturunan itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan setelah Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka? Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, di sini dikatakan jiwa mereka. Artinya ketika itu kita belum berbentuk badan seperti ini. Kita masih berbentuk ruh, ya. Seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, Allah menanyakan kepada kita semua ketika di alam azali itu perjanjian, ya, pertanyaan, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Itu ditanyakan kepada kita ketika itu. Nah, apa jawaban kita? Ya, tentu saja kita lupa jawaban kita ketika itu. Karena jangankan waktu kita belum tercipta di alam dunia, ya. Sudah tercipta saja di alam dunia, kata-kata yang kita ucapkan 5 menit atau 10 menit yang lalu saja mungkin kita tidak ingat, ya. Mungkin 1 bulan yang lalu, apalagi 5 menit aja kita nggak ingat, apalagi 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Apalagi ini adalah perjanjian yang adanya di alam azali, zaman sebelum kita tercipta ke alam dunia. Tentu saja kita lupa. Nah, maka karena kita lupa itulah kita diingatkan kembali oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran disampaikan kepada melalui Rasulullah. Nah, Rasulullah inilah salah satu di antara fungsinya basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kita diingatkan kembali bahwasanya dulu kita pernah berjanji. Ada akad di situ. Akad itu adalah perjanjian. Ada akad kita dengan Allah. Apa itu akad kita? Ya tadi, alastu bi rabbikum, ya. Perjanjian kita adalah, apakah aku Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Lalu kita qalu bala syahidna.
Ketika itu kita menjawab, jawabannya pasti juga lupa. Iya kan? Kalau kita pernah ditanya kita lupa, dan jawaban kita ketika itu juga kita lupa. Maka diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Al-Quran, qalu bala syahidna. Ketika itu para ruh menjawab, termasuk kita di antara para ruh tersebut, ya, kita menjawab semuanya, syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwasanya benar Engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa di sini? Artinya kita punya perjanjian dengan Allah, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, makanya inilah yang disebut dengan akidah. Akidah tauhid adalah akidah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, inilah yang selalu diserukan dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan inilah akidah kita, akidah tauhid yang tidak boleh terganggu atau tidak boleh dicampur adukan dengan pengakuan-pengakuan lainnya, bahwasanya ada sesuatu yang lain yang kita sembah sebagai Tuhan. Tentu saja itu salah. Itu menyalahi perjanjian kita dengan Allah waktu kita berada di alam azali. Nah, hal ini kita ketahui dari peringatan baginda Rasulullah melalui Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini sudah menyatakan seperti itu, dan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah. Makanya salah satu di antara fungsi para nabi dan rasul adalah basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang memegang teguh akidahnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi wa nadhira, pemberi peringatan bagi mereka yang lupa diingetin. Kalau nggak mau juga, ya, maka nanti akan dicemplungin ke neraka, wal a'yazu billah, nauzubillah. Nah, jadi dari sini jelas bahwasanya ada perjanjian, dan itu pernah diambil perjanjian tersebut oleh Allah di alam azali kepada kita waktu itu kita masih berbentuk ruh, ya. Lalu untuk apa perjanjian itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di hari kiamat kita tidak punya alasan lagi. Lalu kita berkata kepada Allah, ya, sesungguhnya kami sesungguhnya kami anak-anak Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, yaitu keesaan Allah. Nah, ini sengaja Allah Subhanahu wa taala beritahukan kembali di dalam Al-Qur'an supaya apa? Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau ada manusia, ya, manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, yang pernah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ketika itu masih dalam bentuk roh dan ikut dalam perjanjian tersebut, ya, kemudian dia ketika di alam dunia ini tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, berarti dia sudah mengingkari perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat daripada dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan masukkan dia ke dalam nerakanya, wal a'yazu billah, nauzubillah. Makanya alhamdulillah kita semua masih di dalam perjanjian kita dengan Allah, yaitu akidah tauhid. Kita mentauhidkan Allah, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah akidah tauhid. Makanya dinyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kalaupun satu saat kita masuk neraka karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita, maka insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan akidah yang masih bersemayam di hati kita, walaupun akidah itu sebesar biji zarrah, nanti kita akan ditarik dari neraka, akan diangkat dari neraka, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya harapan kita untuk tidak berlama-lama di neraka, ya. Kita berusaha di dunia ini bukan menghindari neraka, karena mungkin kita semua ini pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Baik, Abi lanjut di sini. Jadi jelas di sini bahwasannya kita pernah hidup di alam azali. Nah, alam ini tidak pernah kita tahu berapa lamanya, ya, karena memang alam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kita tahu lamanya, ya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan itu bahwasanya alam di sisi Allah itu bisa bernilai 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Satu hari di sana. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan 1000 tahun di dunia. Bahkan Abi pernah dengar juga khamsina alfasana, ya, 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran salah satu ayatnya, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Itu ayatnya.
Ya, mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Artinya azab itu nanti, tunggu nanti di akhirat, ya, bukan di dunia ini. Dunia ini kalaupun ada maka hanya sekedar peringatan dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang seperti itu, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Di dunia ini orang-orang kafir mendapatkan nikmat. Ya, siapapun mendapatkan nikmat dari Allah itu adalah rahmat dari Allah. Allah tidak membeda-bedakan ya di antara kita dengan orang-orang kafir dalam masalah pemberian nikmat. Tapi nikmat kita sebagai orang mukmin dan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut akan memasukkan kita insyaallah ke dalam surganya. Tapi kalau orang-orang kafir yang tidak mau beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, Allah akan masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa lama kita di sana? Wallahu alam, karena karena akhirat itu adalah abadi. Jadi tidak ada batas waktunya, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, tidak ada batas waktunya karena abadi. Dan hitungannya wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Tuhanmu itu seakan-akan 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun kita di dunia ini baru satu hari di akhirat. Ya, bagaimana berapa lama itu nanti, bahkan berapa hari kita kalau kita disiksa di neraka satu hari aja seakan-akan kita tersiksa di dunia ini selama 1000 tahun. Nauzubillah, lama banget. Ya, makanya kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak terlalu lama kita berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cuma sepersekian second, ya, bukan detik lagi, second, sepersekian second, ya, sepersekian second. Ya, mudah-mudahan jadi tidak lama. Sepersekian second aja kalau kita kaliin dengan 1000 tahun bilangan dunia kita di akhirat nanti, pasti tidak akan kuat dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ya, jadi kita pernah tercipta di alam azali. Ini adalah alam pertama yang kita tidak tahu sudah berapa lama kita di sana, baru kita dimunculkan oleh Allah ke alam selanjutnya. Apa itu alam selanjutnya? Alam selanjutnya yaitu alam dunia. Alam dunia ini kita juga bertahap. Kita tidak langsung ada di alam dunia jelek, tidak, tapi kita masuk dulu ke alam rahim ibu-ibu kita. Nah, di alam rahim ini variatif. Ada yang sebentar di alam rahim, ya, ada yang lama di alam rahim. Ada yang cuma 9 bulan di alam rahim, ya, ada yang 5 bulan, ada yang mungkin 1 bulan sudah harus pergi dari alam rahim, ya, keguguran misalnya. Ada yang mungkin sampai 11 bulan, 12 bulan, 1 tahun lamanya. Bahkan Abi pernah dengar ada yang sampai 2 tahun di alam rahim. Wallahu a'lam. Yang jelas alam rahim ini adalah alam yang paling sebentar. Tidak terlalu lama kita berada di alam rahim orang tua kita, ibu kita, ya. Nah, di alam rahim itu kemudian setelah beberapa lama Allah Subhanahu wa taala baru munculkan kita di alam dunia yang nyata ini, ya, yang sekarang sedang kita alami, ya. Di alam dunia ini pun hidup kita tidak lama. Tidak lama, apalagi kalau dibandingkan dengan hidup di akhirat. Tidak sampai sepersekian hari, ya, tidak sampai setengah hari, tidak sampai seperempat hari. Mungkin kita hanya sekedar berapa menit saja di alam dunia ini hidup kita dibanding kehidupan di akhirat. Karena hitungannya tadi, ya inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun dunia kita bandingannya 1 hari di akhirat. Berarti 1 jam di akhirat seakan-akan berapa lama di dunia. Nah, hitung aja sendiri. Abi malas ngitungnya, ya. Hitung aja sendiri. Baik, di alam dunia ini jadi kita tidak lama. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ini pernah Abi singgung dalam khutbah Abi yang kebetulan juga Abi sudah upload videonya di dalam channel ini, bahwasanya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kita ini kan umat Baginda Rasulullah, jadi kita patokannya nanti pada perkataan Baginda Rasulullah, sabda Baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah nyatakan, inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun lamanya. Nah, kita udah berapa tahun hidup di dunia, tinggal hitung sisanya. Itu kalau tercapai, karena kita tidak pernah tahu ajal kita sampai kapan, ya kan? Kemudian Rasulullah bilang, wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang bisa melebihi usia antara 60 sampai 70 tahun. Nah, wallahu alam kita ini apakah bisa sampai 60, ya, atau mungkin sebelum 60 kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Yang jelas sangat singkat.
Makanya waktu yang singkat di alam dunia ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjadikan dunia ini sebagai salah satu bekal kita, ladang kita, ya. Bekal kita memperbanyak ketakwaan, bekal kita memperbanyak hal-hal yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, sekali lagi, enggak lama. Jadi apapun nikmat yang Allah berikan di alam dunia, mari kita manfaatkan supaya nanti kita bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kampung halaman kita adalah surga. Ya, kampung halaman orang tua kita adalah surga. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga. Maka itulah tujuan kita nanti. Kita di alam dunia ini hanya sekedar musafir, hanya sekedar berjalan. Nanti tujuan kita adalah kembali kepada Allah, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Makanya Rasulullah menggambarkan kehidupan di alam dunia ini karakibin istazalla bi syajaratin summa raha fatarakaha. Bagaikan seorang musafir yang mana dia sedang melakukan perjalanan, kemudian bertemu dengan sebatang pohon yang rindang, dia beristirahat di situ, dan setelah beristirahat dia tinggalkan kembali pohon tersebut. Artinya apa? Tidak lama dia beristirahat di pohon. Karena apa? Dia dalam rangka musafir menuju satu tujuan. Nah, inilah kehidupan kita yang diilustrasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan hidup itu lebih singkat lagi. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Sangat singkat sekali. Ya, oke. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, wabil khusus anak-anak Abi sekalian yang di MAN 1 Jakarta, Abi lanjutkan bahwasanya kita di alam rahim cuma sebentar, lalu kita ke alam dunia, dan alam dunia ini pun tidak berapa lama, cuma lebih lama dibandingkan kehidupan kita di alam rahim mungkin, ya. Setelah kita di alam rahim kita keluar, sekarang kita sedang jalani kehidupan di alam dunia. Setelah ini kita masuk fase kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan setelah dunia, ya. Yaitu yang pertama diawali dengan kehidupan di alam barzakh. Nah, kehidupan di alam barzakh ini dimulai dengan yang namanya kematian, yang nanti insya Allah akan kita bahas di sini, ya. Akan kita bahas dalam video ini secara panjang lebar. Ya. Kehidupan kita di alam akhirat dimulai dari alam barzakh atau di alam kubur. Lalu setelah itu nanti alam bi'tsah akan dibangkit, lalu alam mahsyar kita akan dikumpulkan, lalu akan dihisab, ya. Kemudian akan ditimbang perbuatan kita, amal perbuatan kita. Kemudian setelah itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Yakin kita orang Islam pasti masuk ke sana, walaupun kita mungkin harus mampir dulu di neraka. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan hanya sebentar tinggal di nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah fase kehidupan, ya. 3 fase kehidupan yang pasti kita lewati. Pertama, kehidupan azali, fasenya sudah kita lewati karena kita sudah ada di alam dunia. Kemudian fase kedua adalah kehidupan kita di alam dunia, dan fase ketiga adalah kehidupan kita untuk menuju alam akhirat dan di alam akhirat nanti, ya. Itulah fase-fase kehidupan yang akan kita lalui. Nah, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, wabil khusus siswa-siswi Abi sekalian yang berbahagia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, setelah mukadimah ini barulah kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang tajhizul janazah atau pemulasaran jenazah. Untuk materi pemulasaran jenazah ini, maka yang diharapkan dari kalian setelah kalian belajar ini dengan seksama, paling tidak adalah kalian mengetahui bagaimana ketentuan penyelenggaraan jenazah yang benar, yang baik dalam syariat Islam, ya. Hal-hal apa yang wajib kalian lakukan terhadap jenazah, ya, sehingga nanti kalian bisa sebarluaskan ini, ya, sebagai salah satu syiar agama kita kepada masyarakat yang lain yang belum mengetahuinya. Inilah yang diharapkan. Paling tidak hal-hal seperti itulah yang harus kalian ketahui, ya, setelah kalian belajar dari pembelajaran materi ini. Baik, itu saja. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, mudah-mudahan kalian semua bisa. Nanti setelah ini akan kita mulai membahas satu persatu, ya, tentang penyelenggaraan jenazah atau pemulasaran jenazah, atau bahasa lainnya adalah tajhizul jenazah. Bagi anak-anakku sekalian, yang pertama di dalam materi penyelenggaraan jenazah ini yang akan kita bahas adalah tentang sakratul maut, karena
Sakratul maut adalah saat-saat seseorang ketika akan menemui kematian. Kematian itu sendiri adalah berpisahnya ruh dari jasad. Nah, setiap perpisahan antara ruh dengan jasad atau yang kita sebut dengan kematian itu pasti ada yang dinamakan dengan sakratul maut. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu pasti memiliki sakaratul maut. Setiap orang pasti mati, dan setiap kematian yang dialami oleh seseorang itu pasti ada sakaratul mautnya. Ada terlebih dahulu yang dinamakan dengan sakaratul maut. Walaupun secara zahir mata kita melihat orang itu wafat begitu mudah, ya mungkin di antara kalian pernah ada yang menyaksikan seseorang wafat atau meninggal dunia di hadapan kalian, ya kalian lihat dalam waktu 1 menit tiba-tiba dia sudah tidak bernyawa lagi. Ya walaupun itu sangat singkat, tapi sesungguhnya di situ ada satu sakarat yang luar biasa sakitnya. Bahkan ini adalah hal yang paling nyeri yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia hidup di alam dunia. Tidak ada lagi rasa sakit yang lebih daripada kematian. Tidak ada lagi rasa sakit yang pernah kita alami di alam dunia selain daripada yang namanya sakratul maut. Hatta para nabi Allah, para rasul Allah, itu mereka semua alaihimussalatu wassalam juga mengalami yang namanya sakratul maut. Ya, cuma beda. Kalau beliau-beliau, para rasul Allah, para nabi Allah, bahkan insya Allah juga para wali Allah, ya, itu mengalami sakratul maut, itu adalah sebagai salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kemuliaan mereka. Ya, kalau kita mungkin lain lagi, ya. Nah, inilah namanya sakratul maut. Ya, dalam Al-Qur'an Allah nyatakan waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, dan datanglah sakratul maut dengan yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ya, memang yang namanya kematian kan kita sering kali menghindar, ya. Dalam Al-Qur'an Allah nyatakan itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, kita jelas berusaha untuk menghindari kematian. Sakit kita berobat, lapar kita makan. Itu Abi juga sudah sampaikan dalam khutbah Abi. Itu diantara cara-cara kita untuk menghindari kematian. Tapi ingat, pasti yang namanya kematian itu datang kepada kita. Walaupun kita bersembunyi di dalam ruangan yang tidak mungkin ditembus apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengirimkan yang namanya kematian kepada kita, ya. Baik para pemirsa sekalian, wabillahi khusus anak-anak Abi, siswa-siswa Abi di Man 1 Jakarta. Sementara ini dulu ya yang bisa Abi sampaikan karena waktu cukup larut, ya. Abi juga mau istirahat terlebih dahulu. Insya Allah akan Abi teruskan kembali untuk mata pelajaran fikih dan pembahasan tentang pemulasaran jenazah ini besok, ya. Akan Abi lanjutkan. Namun videonya sementara Abi tutup dulu sampai di sini, dan insya Allah nanti akan Abi susul dengan video yang kedua dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca doa ikhtitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.